Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herian. Kayaknya saya ingin bahas tentang pengakuan dari Mbak Rara ya. Jadi video ini adalah pawang hujan ya kan. Dan saya pernah buat video kemarin yang judulnya pawang hujan kehujanan. Nah sekarang saya ingin komentari pengakuannya. Jadi ceritanya kan waktu itu anak dari Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil itu kan hilang di sungai, salah satu sungai di Swiss ya, kalau saya salah. Di mana itu? Di Denmark apa Swiss? Saya lupa guys. Ibaratnya di Eropa lah, luar negeri gitu kan. Nah, jadi dan akhirnya ditemukan meninggal. Nah itu kan banyak itu orang berusaha mencari gitu kan, banyak berusaha mencari gitu kan. Bahkan dengan banyak cara gitu kan, termasuk dari orang-orang yang memang tim SAR dan segala macamnya. Nah di situ di acara podcastnya Dr. Richard Lee, di situ baru kita tahu ya ada Dr. Richard Lee itu mengundang Mbak Rara ini penghujan. Jadi di situ Mbak Rara ini cerita ya tentang roh gitu kan, rohnya anaknya Ridwan Kamil. Saya lupa nama anaknya Ridwan Kamil ini ya. Jadi katanya Mbak Rara ini ketemu sama rohnya gitu. Nah ya kan. Lalu di situ dikatakan dia bahwa rohnya ini tepat menceritakan, dia yakin itu adalah roh dari anak Ridwan Kamil ini ya, karena dari pertanyaannya itu memang dijawab dengan sesuai dengan apa terjadi gitu ya kan, apa yang terjadi di situ gitu menurut dia gitu kan. Nah jadi dia adalah kita perlu bahas apakah ini beneran roh atau apa gitu kan. Nah dilihat oleh Mbak Rara nih. Nah saya nggak tahu nih agamanya Mbak Rara ini apa ya kan. Nah, tapi sepertinya mungkin kelihatannya seperti Hindu guys, karena dari pakaian dikenakannya gitu kan. Nah, tapi gini, kalau dalam Islam ya, kita bawa ke ajaran Islam nih ya. Saya ngomong tentang ajaran Islam gitu. Jadi kalau ada punya kepercayaan sendiri silakan gitu kan. Tapi saya balas ini dalam perspektif Islam. Jadi gini, dan ini logis guys. Jadi Islam itu ketika menjelaskan sesuatu tentang suatu fenomena itu ada penjelasannya, ada logis tentunya gitu kan. Bisa dianalisis dengan logika. Jadi gini. Sebenarnya yang dilihat Mbak Rara itu, kalau memang itu benar ya, kita nggak tahu dia ngaku-ngaku atau memang betul lihat dia kan, memang betul jumpa. Pertama itu adalah jin, bukan roh. Karena roh itu sudah ada di alam barzah. Jadi antara kita di dunia nyata ya, di dunia nyata ini manusia yang masih hidup di dunia nyata dengan manusia yang sudah meninggal, yang sudah tinggal roh, itu dipisahkan oleh dinding ya. Tidak ada yang dapat menembus dinding itu. Paham ya? Jadi alam barzah tidak ada yang bisa masuk ke alam barzah, dan roh di alam barzah bisa masuk ke alam manusia ya. Itu poinnya. Jadi nggak bisa karena ada dinding. Ingat itu dinding ya, yang memisahkan, yang tidak bisa ditembus oleh dari kedua belah arah, baik dari sisi manusia maupun dari sisi roh. Jadi kita tidak akan bisa komunikasi dengan roh ya, nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang ngaku komunikasi dengan roh atau ketemu dengan roh, itu dalam ajaran Islam itu berarti orang ini pertama bohong, atau dia nggak ngerti, atau dia nggak tahu ya, itu bukan roh gitu, tapi sebenarnya adalah jin. Nah jadi gini, kita perlu ingat ya, kita ini diciptakan untuk menjadi penghuni surga neraka nanti itu adalah jin dan manusia. Dari bangsa jin dan bangsa manusia. Itu adalah yang Allah uji di dunia. Jadi Allah bukan hanya menguji bangsa manusia, tapi juga bangsa jin. Sehingga nanti kedua bangsa ini lah yang akan menempati kelak apakah di surganya Allah atau nerakanya Allah. Nah, sama seperti manusia, jin juga ada yang kafir. Ada juga yang beriman tapi dia kayak kita, yang beriman tapi kita masih melakukan dosa. Ada juga yang munafik dan segala macam gitu kan. Jadi dia persis sama seperti kita dalam hal beragama gitu kan. Nah, tapi jin punya kelebihan. Dia di alam gaib, kita di alam dunia nyata. Dia di alam gaib yang tidak bisa dilihat, yang kasat mata gitu kan. Kita nggak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kita. Itu kelebihan jin. Dia bisa melihat kita, gitu kan. Nah, dia bisa melihat kita. Lalu tapi kita nggak bisa melihat dia. Nah, kalau kita melihat ada penampakan jin, itu berarti bukan kemampuan kita melihat jin, tapi jin itu atas izin Allah ya, dia yang memperlihat diri pada kita. Jadi dia tuh
dia meminta kepada Allah untuk memperlihatkan dirinya kepada kita. Jadi kita nggak bisa melihat jin, guys, tanpa jin itu yang menampakkan diri kepada kita atas izin Allah ya. Nah makanya kemarin tuh ketika yang pertanyaan dia juga Mbak Rara tuh, sayangnya hanya pertanyaan berkisar tentang kejadian di situ saja. Kemarin tuh bagaimana, apa terjadi gitu kan. Nah dia komunikasi seakan-akan itulah rohnya anak Ridwan Kamil. Jadi dia tanya, itu kemarin kejadian di mana? Lalu dia merasa itu bersama dengan diceritakan oleh oleh keluarga Pak Ridwan Kamil gitu kan. Jadi berdasarkan analisis sederhana itu, dia meyakini bahwa itulah rohnya anak Ridwan Kamil. Padahal guys ya, Anda perlu tahu, jin itu umurnya panjang. Dia hidup itu bisa sampai ribuan atau mungkin puluhan ribu tahun ya. Panjang umurnya guys gitu. Jin itu. Jadi umurnya beda sama manusia. Dia juga beranak pinak gitu kan. Nah, jadi jin itu menempati ya dunia ini, semesta ini, tapi di alam goib. Paham ya? Dimana di alam goib itu ya, dia bisa melihat kita nggak bisa melihat dia. Jadi kalau jin yang ada di sekitar situ, tapi di alam goibnya, bukan di sungai itu ya, tapi di bagian sungai, tapi di alam goibnya, dia tentu bisa melihat apa-apa saja yang terjadi di situ. Ini perlu dipahami ya. Dia bisa melihat kejadian situ. Jadi sama kayak manusia lah yang tinggal situ. Anggap ada manusia tinggal di sungai itu, jadi apapun kejadian sungai itu dia bisa lihat, gitu kan? Dia lihat tuh. Jadi sehingga dia bisa menceritakan, oh aku kemarin nampak ada orang itu mati meninggal tenggelam, atau ya dalam keadaan tenggelam gitu dan akhirnya meninggal gitu kan. Dia bisa menceritakan karena dia melihat jin itu. Nah, cuman jin itu kadang-kadang iseng guys, iseng dia, ya. Apalagi yang kafir kan, iseng dia. Dia mau, kita kan udah ada keimanan gitu kan, bahwa kita tuh meyakini bahwa tidak ada orang yang bisa bicara dengan roh gitu, ya kan? Roh tuh adanya di dalam barzah gitu kan, bukan di alam dunia gitu. Jadi mereka tuh iseng ya, pengen membuat manusia tuh, apalagi yang kafir itu ya, mereka ingin agar kita tuh jadi teman dia dengan cara dia menjerumuskan kita gitu, dengan cara menipu kita, ya kan? Atau iseng lah gitu, main-main gitu kan. Lalu dia pura-pura mengaku sebagai roh orang yang sudah meninggal itu guys, gitu kan? Nah, karena dia juga tahu apa kita, karena dia juga sering mendengar perbincangan kita. Mereka juga punya teman-teman sering cerita kan, oh ternyata ada manusia loh yang mempercayai bisa bicara dengan roh. Nah itu dimanfaatkan dia guys. Nah kebetulan Mbak Rara ini kan percaya hal gituan, dia manfaatnya itu. Wah kebetulan nih orang ini percaya pada bisa melihat roh dan lebih percaya dia bisa ngomong dengan roh. Akhirnya dia manfaatkan momen itu. Lalu dia ya menampakkan diri ya kepada Mbak Rara ya. Kalau memang itu benar Mbak Rara itu melihat ya, bukan dia karang-karang. Nah, lalu dia akan ya dengan kemampuannya ya, karena dia tahu di situ kejadian itu kan, karena dia di situ tinggalnya gitu, atau memang dia pas kejadian di situ gitu. Nah makanya dia bisa jawab pertanyaan Mbak Rara tentang kejadian di situ gitu, dan itu pun tak benar tak enggak gitu kan. Nah jadi sayangnya ya, kalau Anda mau meyakini itu roh ya, bukan roh tapi jin ya, kalau Anda tidak percaya gitu kan. Nah sebenarnya Anda harus melakukan analisis lebih dalam lagi gitu, tes lebih dalam lagi. Nggak bisa Anda hanya menanyakan tentang kejadian di situ saja, ya kan? Nggak bisa guys, nggak bisa hanya menanyakan kejadian di situ saja gitu loh. Anda tanyakan sama dia sesuatu yang dia tuh nggak mungkin tahu kayaknya gitu kan. Maksudnya artinya gini, kayak kalau saya adalah tentu saya sebagai seorang Bobi itu saya akan tahu tentang semua yang terjadi dalam hidup saya sejak lahir sampai sekarang gitu kan. Paling enggak saya ingat apa yang terjadi sejak umur 4 tahun gitu. Mungkin yang di umur di bawah 4 tahun saya agak lupa ingat, karena memang kalau bayi itu, balita itu kan nggak ingat semuanya. Ingat sekedar saja gitu kan. Tapi saya ingat betul ya, saya usia 4 tahun tuh saya mulai ingat guys. Pertama kali saya yang ingat kejadian paling awal tuh umur 4 tahun. Nah, tapi mengenai kayak tanggal lahir saya, lalu kita juga dengar cerita dari orang tua kita kan, bahwa kamu tuh waktu bayi begini. Nah itu kita tahu juga, walaupun kita tidak ingat kita pernah mengalami itu gitu. Intinya kita tuh segala informasi kita dari kita lahir sampai sekarang tuh minimal kita sebanyak tahu gitu, atau ingat gitu kan. Nah makanya adakan tes, tanyakan kepada yang jin yang aku roh itu,
ya kan? Bukan hanya kejadian pas saat itu. Tanyakan, kamu kalau kamu memang beneran nih rohnya anak Ridwan Kamil, kamu lahir tahun berapa, ya kan? Kamu lahir tahun berapa? Di mana lahirnya? Bagaimana cara kamu lahir? Atau misalnya kamu dulu sekolah di mana? Apa kenangan masa kecil dan segala macam. Nah, pokoknya sesuatu yang dia tidak kayaknya nggak mungkin dijangkau, karena dia kan bertempat di situ, gitu kan? Nah, jadi anak Ridwan Kamil kan tentu lahirnya di Bandung. Jadi hal seperti itu guys. Jadi kita tuh harus cerdas dalam menganalisa gitu. Gak cukup hanya pertanyaan, oh tadi kemarin kamu meninggal di sini gimana caranya? Apa terjadi dengan kamu? Itu nggak cukup. Karena jin itu tinggal di situ kebetulan kan. Makanya dia menampakkan diri dan dia iseng gitu guys. Ya, nah ini pernah terjadi waktu ada acara waktu itu Dua Dunia ya. Nah, jadi waktu itu saya juga melihat ada acara dunia. Jadi waktu itu yang ada jin yang aku sebagai arwah pitung. Kan arwah pitung. Di situ kan dites tuh sama si hostnya. Ada seorang ustadz salah saya tuh sama host wanita tuh kan. Itu mentes jin itu, ajukan beberapa pertanyaan gitu kan. Nah, untungnya mereka cerdas. Mereka ajukan pertanyaan yang bukan yang hampir dikatakan tuh untuk cukup untuk membuktikan ini bukan roh si pitung, tapi jin. Jadi mereka ajukan pertanyaan seperti, pitung kemarin itu apa saja yang terjadi di sini? Pitung sini ngapain aja? Lalu dia kemana aja? Lari setelah kerja Belanda kemana aja gitu kan? Jadi jin ini yang aku sebagai roh si pitung itu nggak bisa jelaskan semuanya. Dia hanya ungkapkan sedikit saja gitu. Nah, kalau dia memang arwah betul-betul roh si pitung, dia akan ceritakan komplit semuanya, apa terjadi pada dirinya, mulai dari kecil hingga dewasa, bagaimana dia dikejar Belanda dan segala macam. Dia bisa menceritakan semuanya, tapi kan dia tidak bisa jawab pertanyaan dari host sama ustadz yang membawakan acara Dua Dunia itu guys. Nah, waktu itu saya nonton, benar berarti feeling kita, benar berarti ajaran Islam ya, disampaikan bahwa itu adalah jin, bukan roh. Karena kalau roh, orang yang meninggal itu akan tahu tentang dirinya sendiri. Karena akan ditanyakan tuh kan, kamu arwah pitung ya? Ya. Kamu dulu ngapain aja? Kamu waktu kerja Belanda, kamu kemana aja? Apa aja yang kamu lakukan waktu kecil dan segala macam gitu kan? Nah, dia nggak bisa jawab guys. Hanya bisa jawab beberapa saja gitu kan. Nah, yang bisa jawab dia itu kemungkinan dia memang nampak langsung ya, memang dia ada di situ karena jin kan umurnya panjang guys. Yang kedua, dia dengar cerita dari jin lainnya atau dengar cerita dari manusia. Karena jin itu kan dia bisa melihat dan mendengar dua arah, melihat dari sesama dirinya, sesama jin, dan melihat ke manusia. Jadi dia punya sumber informasi yang lebih lengkap daripada kita. Kalau kita cuma informasi dari manusia, dia lengkap jadi jin itu ya logikanya akan lebih tahu daripada manusia. Sedangkan itu dia nggak bisa jawab semuanya. Padahal dia harusnya lebih tahu dari kita. Kenapa? Kenapa jin itu lebih tahu dari kita logikanya? Karena kita sumber informasi dari kita aja. Jadi gini, jadi kita kan nggak tahu apa. Jadi anggap kejadian itu di dunia jin. Jadi anggap ada jin namanya pitung ya. Ada jin nama pitung. Nah, kita kan nggak tahu kejadian jin yang nama pitung ini karena kita nggak bisa melihat, gitu kan? Tapi mereka bisa melihat pitung dalam bentuk manusia. Jadi mereka melihat nih pitungnya apa aja gitu kan? Lalu kedua, seandainya ada misalnya anggaplah ada jin namanya pitung. Ini kejadian di alam gaib nih guys, kita kan bisa lihat. Nah, kita juga selain nggak bisa melihat kejadian apa yang ada di situ, kita juga nggak bisa dengan informasi dengan apa mereka debatkan atau apa mereka ceritakan. Oh, jin pitungnya dulu ditangkap Belanda di sini. Jadi mereka selain tidak melihat langsung, kita tidak bisa melihat langsung dan kita juga tidak bisa mendengarkan versi mereka gitu. Tapi mereka enak guys, mereka bisa melihat langsung ya dunia manusia dan dia bisa mendengar langsung kita nih ngobrol nih. Misalnya ada kita tentang pitung, dia bisa dengar itu percakapan itu gitu kan. Lalu kedua bahkan dia bisa dengar dari pihaknya sendiri gitu. Jadi ada jadi saksi mata dia ada dua guys, saksi mata dari pihak manusia dan dari pihak jin yang bisa dia konfrontir dua-duanya, yang bisa dia ketahui dua-duanya. Tapi kalau kita kan tidak, saksi mata kita hanya manusia, kita nggak bisa pakai saksi mata jin karena kita nggak bisa melihat jin, nggak bisa mendengarkan jin gitu kan. Kecuali dia datang untuk pada kita dan dia ngobrol dengan kita, oke.
ya dia yang mau, dia yang bisa memperlihatkan dirinya pada kita, bukan kita bisa melihat dia. Nah itu pun ya kalau dia kalau jujur kalau bohong gimana gitu kan. Nah, jadi makanya logikanya harusnya jin harusnya lebih banyak lebih tahu daripada manusia, karena dia sumbernya dua, dari bangsa manusia dapat info, dari bangsa jin dapat info, dan dia pun bisa melihat dari apa yang dilihatnya di alam manusia. Jadi manusia nggak bisa sebaliknya guys gitu. Jadi ketahuilah yang lihat Mbak Rara itu adalah dalam keyakinan Islam ya, itu adalah bukan arwah, bukan roh, tapi jin. Dan itu logis kalau kita kaji pakai metodologi yang saya sampaikan tadi. Ya. Jadi kalau kita yang ngerti, yang paham ya kita senyum aja guys. Senyum aja. Kalau orang-orang paham ya itu, ini roh kata dia kan, ini arwah gitu. Kalau kita paham kita tahu itu bukan arwah, bukan roh, tapi jin yang berpura-pura atau menyamar sebagai roh, ya, dan mengerjai orang-orang yang percaya memang itu roh, gitu. Untuk apa tujuannya? Ya iseng atau untuk memang menjumuskan kita, sehingga kita keluar dari kode Islam gitu. Kita diajarkan kalau roh itu nggak bisa komunikasi dengan kita, nggak ada orang bisa komunikasi dengan arwah dengan roh. Kalau roh itu terpisah di alam barzah namanya, dipisahkan dengan alam manusia tuh dengan dinding guys ya, dengan dinding yang nggak bisa ditembus dari dua arah, dari arah manusia maupun dari arah roh gitu. Nah, itu akidah Islam lah. Mereka yang apalagi yang jin kafir itu ingin menjerumuskan kita sehingga kita keluar dari akidah kita dan meyakini suatu hal yang di luar akidah kita, bahwa kita bisa komunikasi dengan roh itu guys. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.